Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini kita masih bisa menikmati nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas perjuangan beliau, perjuangan yang berdarah-darah, perjuangan yang sangat heroik, sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya agama Islam, nikmat juga ihsan di mana kita bisa merasakan Allah melihat setiap langkah kita. Pemirsa cerah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan ingin diundurkan ajalnya, atau dengan kata lain dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan silaturahim. Apa definisi silaturahim? Silaturahim aslinya bukan bahasa Indonesia. Ia merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab yang kita jadikan sebagai bahasa Indonesia. Silaturahim itu merupakan dua kata yang dijadikan satu. Yang pertama adalah silah, yang kedua adalah rahim. Mari kita mengetahui arti dari silaturahim dengan dua kata yang disambung menjadi satu. Silah yaitu artinya menyambung, sedangkan rahim itu artinya tempat seorang bayi. Atau dengan kata lain, rahim itu adalah ikatan darah atau hubungan darah. Ulama menyebutkan ini merupakan sebuah bahasa kiasan. Rahim di sini diartikan sebagai sebuah hubungan kerabat. Selama ini mungkin kita mengenal dua istilah. Yang pertama, istilah silaturahim yang sudah tadi saya sampaikan. Dan yang kedua, kita juga sering mendengar kata silaturahmi. Jadi, dua istilah ini merupakan dua istilah yang berbeda. Hari ini kita akan memperdalam tentang silaturahim. Di mana tadi sudah saya sampaikan bahwa silaturahim artinya menyambung hubungan kerabat. Jadi, secara global sebenarnya secara umum silaturahim ini hukumnya wajib. Apa buktinya? Nabi pernah berkata, la yadkhulul jannata khati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi, kenapa tadi dikatakan bahwa silaturahim ini merupakan sesuatu yang wajib kita lakukan? Berdasarkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Maka dari situ kita bisa menilai bahwa silaturahim ini adalah sesuatu yang wajib yang harus kita laksanakan. Pemirsa cerah yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-26. Sebentar lagi kita akan memasuki 1 Syawal, yaitu Hari Raya Idul Fitri, di mana di situ biasanya kita melakukan silaturahim kepada sanak saudara dan kerabat kita. Sekarang kita akan membicarakan siapa saja sih kerabat yang dimaksud itu. Kerabat
Karena silaturahim tadi artinya adalah hubungan kerabat, menjalin hubungan kerabat, menjalin hubungan yang erat kepada kerabat kita, maka sekarang pertanyaannya adalah siapa sih kerabat yang harus kita silaturahimi? Seorang ustadz pernah berkata, kerabat itu tidak satu level. Maksudnya, kerabat itu banyak levelnya atau banyak macam-macamnya. Ada kerabat dekat, ada juga kerabat jauh. Kerabat dekat, kita ketahui mungkin seperti orang yang memiliki hubungan darah dekat dengan kita, seperti ayah ibu kita, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, kakek dan nenek kita. Sedangkan kerabat jauh sangat banyak ya. Mungkin sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, orang yang masih ada pertalian hubungan darah karena keluarga dengan kakek dan nenek kita misalnya, yang itu hubungan darahnya lebih jauh, maka disebut dengan kerabat jauh. Sahabat pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya memiliki sekantong dirham. Saya mempunyai 2 target. Yang pertama, saya ingin memberinya kepada seorang kenalan muslim umum, bukan keluarga saya, tetapi dia seorang yang miskin. Sedangkan yang satu lagi, saya memiliki seorang kerabat muslim, kerabat itu dekat dengan saya. Yang manakah wahai Rasulullah yang harus saya berikan kantong dirham saya ini?" Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat tersebut, "Jika engkau membantu kerabatmu yang muslim itu, maka engkau akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala sedekah, dan yang kedua adalah pahala silaturahim." Pemirsa cerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama kembali mengintrospeksi diri kita. Apakah kerabat-kerabat dekat kita sudah memiliki haknya sebagai orang yang pertama kali untuk kita silaturahimi? Mari kita lihat bersama di dalam Quran surah An-Nisa ayat 23. Di sana Allah mengatakan siapa saja sih mahram kita? Siapa saja sih orang-orang yang tidak boleh kita nikahi? Mahram artinya yang tidak boleh dinikahi ya, artinya kerabat dekat. Siapa saja sih mereka-mereka itu yang wajib kita silaturahimi terlebih dahulu? Ada 7 yang disebutkan Allah di dalam Quran surah An-Nisa ayat 23 tersebut. Yang pertama yaitu bapak dan ibu. Bapak dan ibu kita, ayah dan ibu kita, orang tua kita, itu adalah level pertama yang harus kita silaturahimi. Yang kedua, siapa kerabat kita yang harus kita silaturahimi terlebih dahulu? Yaitu orang tua dari ayah dan ibu kita. Siapa dia? Kakek dan nenek kita. Bagi yang masih mempunyai kakek dan nenek setelah ayah dan ibu kita, maka silahkan datangi kakek dan neneknya. Silaturahimi kakek dan neneknya pada Hari Raya Idul Fitri ini. Yang ketiga, yang harus kita silaturahimi adalah anak laki-laki maupun anak perempuan kita. Pemirsa cerah yang dirahmati Allah, kita semua di sini mungkin tidak semuanya berperan sebagai orang tua. Kita di sini mungkin ada saja yang belum Allah kasihkan rezeki seorang anak sehingga kita belum menjadi orang tua. Akan tetapi, kita semua di sini adalah sebagai anak. Mungkin kita beranggapan ya, anak sih yang sebenarnya harus silaturahim dulu ke kita gitu kan. Karena itu sebagai bakti anak kepada kita. Tapi kita sebagai orang tua, ternyata Allah katakan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 23 ini, kita juga wajib mensilaturahimi anak kita. Pemirsa cerah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Yang keempat, siapa sih
orang yang wajib kita silaturahimi sebagai kerabat kita. Dia adalah anaknya anak kita. Siapa? Cucu-cucu kita. Iya. Selanjutnya adalah kakak dan adik. Kakak dan adik merupakan saudara-saudara kita, itu juga merupakan orang-orang dari kerabat kita yang wajib kita silaturahimi. Yang keenam yaitu keponakan kita, ya. Jadi keponakan-keponakan kita juga merupakan kerabat yang wajib kita silaturahimi. Yang terakhir, siapakah kerabat kita yang wajib kita silaturahimi terlebih dahulu? Dia adalah saudara dan saudari bapak dan ibu kita, yaitu paman dan bibi dari pihak ibu, serta paman dan bibi dari pihak bapak kita. Pemirsa cerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sekilas yang kita bicarakan tentang silaturahim, di mana silaturahim itu adalah yang berhubungan dengan kerabat kita. Jika pemirsa cerah juga sering mendengar tentang kata silaturahmi, maka kata itu juga berarti menyambung. Akan tetapi menyambungnya bukan dengan kerabat satu rahim atau satu darah dengan kita. Itu adalah kerabat sesama umat muslim. Apakah berbeda? Iya, berbeda. Akan tetapi pahalanya tetap sama. Ada pahala menyambung di sana. Yang pertama, silaturahim menyambung kepada kerabat kita yang memiliki hubungan darah. Sedangkan yang kedua, silaturahmi adalah menyambung hubungan dengan saudara muslim kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang pasti yang harus kita ingat adalah utamakan kerabat dekat kita dalam hal silaturahim. Setelah itu, silahkan untuk membangun tali silaturahmi dengan saudara sesama muslim kita. Kenapa? Karena saudara sedarah kita itu merupakan hal pertama yang wajib kita datangi, kita sambung tali silaturahimnya, dan berikutnya menyusul adalah saudara sesama muslim kita. Segala kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala kesalahan datang dari diri saya pribadi. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.